As-sab'in, usia umatku hanya antara 60 sampai 70 tahun. Pak Bupati, usianya sekarang berapa, Pak? 67. Ini berarti kalau prediksi 60 sampai 70 tahun ya jatahnya Pak Bupati ya tinggal 3 tahun lagi. Karena Nabi mengatakan apa? Jarang yang lebih dari itu. Tapi juga tidak mustahil. Saya masih punya jamaah di Semarang, Mbak Asrori, usianya 102 tahun. Beliau ditabrak orang itu 49 kali. Tulangnya patah itu sampai 49 kali. 102 tahun tapi makan kambing masih berani, makan jeroan masih berani. Bahkan beliau biasa makan jeroannya usus. Saya tanya, Mbak, kok jenengan sampai 102 tahun apa rahasianya? Ternyata Bapak Ibu, rahasia dia cuma satu. Setiap Jumat pagi sudah selama 35 tahun beliau sedekah nasi bungkus setiap Jumat 250 bungkus. Setiap Jumat. Padahal usianya sudah 102 tahun. Ini mungkin orang yang punya uang saja nggak sanggup. Kalau toh dia mampu, minimal kita belajar konsisten dan istiqomah dari Mbak Asrori ini. 102 tahun. Setiap Jumat pagi sedekah nasi bungkus 250 bungkus. Dan ternyata itu rahasia dia panjang umur. Datang ke pondok saya, Mbah, ngersake dahar nopo? Daging kambing saja, Gus. Padahal usia-usia di bawahnya makan daging kambing masih mikir, Pak. Ini 102 tahun masih makan daging kambing. Masih bisa makan sate, masih bisa makan tongseng, masih bisa makan tengkleng. Gak ada penyakit. Padahal mohon maaf, orang begitu masuk usia di atas 50 tahun biasanya kebak penyakit. Dikasih kopi manis gak berani, katanya diabetes. Makan bakmi gak berani pakai telur, katanya kolesterol. Makan peng gak berani, katanya asam urat. Ini semuanya masih dimakan. Kalau saya beda kasus. Kalau saya dari dulu membiasakan minum kopi tanpa gula. Karena ini untuk kesehatan saya, bukan karena saya penyakit gula. Kata Mbak Ciblek, Pak Bupati, orang kalau penyakit gula itu ciri-cirinya satu, sudah nggak bisa ngaceng, Pak. Itu benar. Ya, itu bisa dibuktikan. Orang itu kalau udah penyakit gula, masih ingat almarhum Gendos? Nah, beliau bilang sama saya, Gus, inyong dunga apa? Doa akhir ikan di wong sugih ya. Makasih Ki, tapi syaratnya satu, jangan kena penyakit gula kayak saya. Kenapa Ki? Karena sebanyak apapun uang yang kamu miliki, kamu kena penyakit gula, eman-eman bojone mu batin. Lah kepriwe iso ngaceng? Ternyata benar, Pak. Secara medis orang itu kalau penyakit gula nggak bisa berdiri. Makanya kalau Gus Miftah nggak mau minum gula, Pak. Satu, saya selalu minum kopi itu pahit. Karena Gus Miftah itu kayak kopi, pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Nah ini mau masih panas harus saya minum Pak Pamuji. Jangan sampai dingin. Jangan biarkan kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Tapi ambune ya Allah, sangitnya kayak ngene ya. Ini kopi baru buat kok sudah dingin ya, sehingga apa gimana? Ini kurang panas goblok, ini dingin ini. Saya kalau minum kopi nggak panas, perut saya mules kebelet ngisi. Lagian baru di Cilacap ya pengajian pakai magicom ya. Cangkem panitia kurang ajar teman mbok kurang. Temannya pengen ngombori cangkem sapi. Saya ngaji sudah 20 tahun lebih, baru ini disuguh magicom. Orang ngombori cangkem sapi. Itu kalau diminum Mbak Ciblek, langsung tambah tinggi sak magicom. Nah, 78 tahun usia yang Allah berikan untuk bangsa Indonesia. Tentunya begitu banyak suka dan dukanya perjalanan selama 78 tahun. Saya orang yang selalu menghargai sejarah. Bagaimana kemudian bangsa ini terlahir, kemudian dideklarasikan atas begitu banyak pengorbanan para pejuang-pejuang bangsa.
Atas banyaknya darah yang dikeluarkan, bahkan mungkin nyawa, tidak hanya harta. Hari ini mohon maaf, kita sebagai generasi penerus diingatkan, inna fi yadi subani amral ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan pemuda urusan umat, dan di telapak kakinya kehidupan umat hari ini. Artinya apa? Hari ini kita dituntut menjadi generasi penerus yang mampu meneruskan perjuangan Jenderal Sudirman, yang mampu meneruskan perjuangan Pangeran Diponegoro. Saya cukup sebut dua saja. Dua orang ini pahlawan nasional, yang satu dari Muhammadiyah, yang satu dari Nahdlatul Ulama. Jenderal Sudirman itu guru Muhammadiyah, Pangeran Diponegoro itu santri Nahdlatul Ulama. Beliau nyantri di Mbah saya Ponorogo kepada Mbah Kiai Hasan Besari Ponorogo. Nama aslinya adalah Ontowiryo. Ngaji pertama kali di Ponorogo, lanjut di Kartosuro kepada Kiai Haji Taftazani ngaji kitab kuning. Lanjut ke Purworejo, ngaji kitab Jalalan kepada Mbah Ahmad Baidowi. Lanjut ke Salaman Magelang, ngaji ilmu hikmah kepada Mbah Nur Muhammad Ngadiwongso. Ini tipe santri murni. Begitu menjadi orang hebat. Siapa nama komplit Ontowiryo? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo, Mustahar Heru Cokro, Senopati ing Ngalogo, Sayyidin Panotogomo, Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa, pahlawan Goa Selarong, Pangeran Diponegoro. Ternyata Pak Pamuji, pahlawan-pahlawan itu semuanya punya nama alias. Ki Hajar Dewantoro itu punya nama asli Suwardi Suryoningrat. Pahlawan yang paling populer di Jawa Tengah dari Jepara, Raden Ajeng Kartini, itu punya nama asli Harum. Makanya Putri Indonesia. Berarti Raden Ajeng Kartini nama aslinya adalah Harum. Nah, saya mau belajar dari dua pahlawan nasional ini saja. Pelajaran pertama, kenapa mereka dikenang sepanjang masa? Karena ada dedikasi, karena ada sumbangsih untuk bangsa ini, maka kemudian nama mereka dikenal. Sekarang apa yang tidak menggunakan nama Sudirman, Pak? Semuanya pakai Sudirman. Jalan Sudirman, kampus Sudirman, gedung Sudirman, gor Sudirman. Demikian juga dengan Pangeran Diponegoro. Ini membuktikan apa? Bahwa ketika Al-Quran mengatakan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Orang itu yang akan dilihat pada akhirnya adalah atharnya. Asar itu apa, Mas? Bekas. Bekas apa yang dilihat? Bekas perjuangannya. Maka kita mengenal peribahasa gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan utang. Batang matamu batang. Utang. Cangkeme bosok temen ya. Cangkeme jomblo. Mumpung saya baik hati yang jomblo, kamu tak kasih doa cespleng supaya segera dapat jodoh. Mau apa enggak? Kalau kamu punya perempuan yang kamu taksir kok sudah dicintai oleh orang lain, kamu berdoa sama Allah, ya Allah, jika dia jodoh orang, saya juga orang, ya Allah, amin. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan batang cangkem. Manusia mati meninggalkan utang. Ada yang punya hutang di sini? Tidak. Yang punya hutang silakan datang ke rumahnya Pak mantan Bupati. Ngapain? Ayo nangis bareng. Api pecine NU. Saya doakan masuk surga. Pecine. Oh, ketua panitia. Pantesan rupanya kayak kotak infak. Ketua panitia.
Oh Jamal lagi ya. Kamu malam minggu pengen kesana. Besok ulang tahun pondok. Ulang tahun pondok. Gampang mau tak sawer sendiri. Rupamu mas akeh tak sawer. Besok malam minggu pengen ulang tahun pondok. Saya besok bagi tiket umroh 15. Yang mau dapat tiket umroh silakan datang ke pondok. Ya siapa tahu rezeki kamu kan. Ya terus tanggal 2 September saya mau ulang tahun pondok. Kemudian tanggal 8 September konser kebangsaan. Ada Mbak Woro Widowati, After Sen, Denny Caknan, macam-macam. Ciblek, Ciblek nanti kita undang. Iya, bukan sebagai pengisi acara, ganjil panggung. Orang dhuwur cangkeme orang dhuwur. Kan ganjil kok orang berkepring. Nangis. Iya. Ciblek itu agak marah sama aku karena cintanya aku tolak. Kayaknya nggak lucu kalau aku sama Ciblek. Masa anak semut nggak gajah. Miki Ciblek mati. Ya, uangnya pateni sedan bae. Gus, Ciblek sih ini dong sayang. Iya. kenapa sayang? Aduh. Saya bunyi, maaf. Kenapa sayang? Kangenkah sama aku? Muntah. Sayang, katanya Gus Miftah kan orang pinter. Kenapa Ciblek? Sekolahnya juga pandai, pinter. Mbak aku dulu goblok banget kok. Enggak, kalau katanya, tahu itu enggak? Apa? Kalau 1 tambah 1 berapa? 2. Salah dong. Berapa? Harusnya 3. Kok 3? 1 aku, 2 kamu, Satunya? 3 anak kita. Ape. Masuk. Ciblek mundur dikit. Oh iya. Gajah tahu gajah. Enggak deh, mundur sini loh. Iya. Nun saya bunge. Kamu kenapa tak suruh mundur? Iya. Jeleknya kejauhan. Gus. Iya, Blek. Kalau berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Terus 8 kan ya. 7. Oh, kok 7? Ya 7. 6, 7 baru 8. Oh yang Kok 6 ke langsung 8 ke priwe? iya karena tujuanku mencintaimu. Tapi sorry ya Blek ya, kita beda pemikiran. Oh iya. Ciblek mikir Gus Miftah mikir lu cinta Luna. Tapi kan aku kayak Prilly, Gus. Pilih siapa? Prilly kos koncororo semua. Lah itu yura Prila kutukan Sina, ini ya Apa? pring silang. Monggo. Mbak Ciblek sehat ya? Alhamdulillah sehat, Gus. Tadi kesini diundang panitia apa? Disuruh jadi pawang hujan atau ngapain tadi? Tadinya disuruh pawang hujan tapi nggak jadi. Terus jadi apa Ya sekarang? jadi ganjel. Ganjel ini ganjel panggung. Kau ganjel tau? Iya ganjel tahu buat ganjel Gus Miftah. Mau- Alah. Aku sering diganjel karo Ciblek. Ya mbok gelem. Ora gelem sing kene ya maksa ya kena ora patuk. Monggo Gus. Iya. Badhe ngunjuk monggo Gus. Lah kopinya teka-teka kepriwe? Konde panitiane kopine ora teka-teka. Ini tanda-tanda Mbak Oh, Ciblek. gimana? Ya kopi saja langka, apalagi amplop. Oh, berarti jangan mriki niki golek Oh, amplop. enggak, saya nggak pernah diamplopi. Oh, lah terus? Lah wong yang diamplopi asisten saya kok. Oh, nggih, masa Ya, jenengan. aku ketemu Mbak Ciblek asal Ih, ya Allah, Gus. Matur nuwun sangat mugi-mugi panjenengan diparingi sehat. Orang suci. Panjang umur, Orang suci, orang orang suci. rezeki. Barokah nggih pokoke jenengan pokoke selalu sehat. Lari. Iya wes. Ngomong. Sampun lah wong kula mboten kados niku kok, Gus. Mboten nggih. Kula pun dangu nggih. Lah mbok anu. Mbak Ciblek kalau dikasih uang biasanya dicelengnya apa ditabung? Ya, ditabung. Betul, yang bener tabung jangan Ditabung. dicelengi. Makanya Iya. ada istilah bayi tabung, nggak ada bayi celeng. Iya.
Aku juga bukan celeng. Itu kelamaan loh. Ah, bagi loro kepri men. Loh, bagi loro mungkin ya bagi angel banget ini jaluk kesuwen. Kamu arepnya, arep pamer duit tok. Jadi namanya, wah, tapi aku percaya kalau Gus Miftah. Emang, dulu sering daerah Gus Miftah biar, oke ya, dia sing jane panitia mikirai koprak. Ya ngasih mbak. Nggih, sampun lah. Di rumah punya sapi nggak mbak? Di rumah boten. Ya tuh kok dewe kok aku bojomu. Ora maksudnya waktu itu kok kena. Oh tenang. Nggih. Aku wis ora ketemu Mbak Jiblek, wis kabeh wae. Nggih. Aku ngitung. Sampun dangu nggih matur nuwun Kayak sakmene. ngopo ketangane. Oh ya wis. Ketua panitia nek isi jiwa ndok kan sapi. Nggih lah nggih. Nggak, jangan panitia kok jeremis. Tak ringin lah nggih. Tak ringin aja panitia ning jeremis. Alah kok dremis priwe? Lah nika sing Ini ngomong. ngomong ning pondok. Kepripun? Wis dikek rego murah ditawar. Walah nggih. Niki. Ya aku Jiblek kabeh wae. Matur nuwun Gus, ya ampun. Taron-taronnya ora kok nggo banget. Alah, biasanya mungkin tak wene duit ning pondok dilebok susu kayak iki. Kula dilebokaken apa Gus? Emang Ya blok ini cekangen lebokaken. lato-latone cilik enggak. Iya tapi kula emang Suki lho. Eh? Suki apa? Ini disumpel kaos kaki. Monggo Gus. Itu namanya Suzuki. Oh Suzuki. Kita susu bono kaos kaki. Nek kula Suro Ratu Gus. Apa itu? Susu loro wis ora metu. Lah ketua panitiane Sukarlan. Apa? Langsung lengkar ning dalan. Saya dulu sering mayangan sama Mbak Jiblek ini, dalangnya almarhum Ki Endos. Ki Endos tuh ngaji sama saya. Lah Mbak Jiblek ini salah satu bintang tamu yang sering diajak sama almarhum Ki Endos. Lah tongkat yang saya bawa ini warisan dari almarhum Ki Endos. Saya bawa itu tujuannya cuma satu. Kalau pengajian saya ada pahalanya, saya berdoa mudah-mudahan almarhum Ki Endos dapat jariahnya. Itu lah Pak Tato Pamuji ngersake oleh jariah dari saya ya kasih apa gitu. Apa yo? Nika mana nguting-nguting ini nyongor anu ngapa? Niki pelawak doyok Gus. Oh Pak Doyok. Doyok tapi doyok KW. Doyok KW. Nggih, saking Kebumen. Kebumen kumisnya kayak jagung bakar ya. Sebelah kete lah Gus. Sebenarnya kete. Tapi kan bojone Jiblek. Nggih Ya. bojo teng panggung. Oh bojo teng panggung, asli boten. Ojo menurut kebutuhan. Menurut kebutuhan ya. Lah kumis itu sunahnya sebenarnya malah dikerok. Tapi ngingu yo ora apa-apa. Menggaling-galing. Aling-aling apa? Galing-galing untung. Aling-aling untung niku Gus. Oh, ini cangkemnya merongos ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Pada akhirnya orang itu yang dilihat itu adalah atharnya. Athar itu apa? Bekas. Lah untuk menciptakan asar yang baik ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Mulk, tugas manusia itu apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Artinya apa? Akan diterjemahkan oleh Jiblek. Nah, itu dibayar kok ora terjemahke. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Artinya apa? Jiblek silakan. Artinya saya udah disabar sama Gus Miftah. Terima kasih. Cangkem. Ya Allah. Tapi saya meyakini Mbak Jiblek ini orang baik. Iya. Maka saya berwasiat tolong Mbak Jiblek jangan dikubur sebelum mati. Nggak di air keras. Kalau mau di air keras nggak apa-apa. Buat kedulan kuncinya Gus Miftah. Pak Kiai dengarkan ini nggih. Moga-moga awet nggih. Atau kita doakan, Awet ngaput. awet elek. Loh saya itu selalu menyarankan Mbak Jiblek, suami itu kalau pengen punya istri awet, jangan menikah dengan yang cantik, tapi menikahlah dengan yang jelek. Karena secantik apapun ketika muda, tua nih mesti elek. Lah kalau dari muda istrinya sudah jelek, insya Allah awet sampai tua tetap jelek. Contoh nih, Ora apa-apa.
Sing penting elegan, sing penting urip sehat, enten bolongane. Bolong kok. Paham bolong. Ini bolongannya sedom. Ngertos sami kula mboten ngomong-ngomong napa nggih. Niku Gus Miftah sing sanjang piyambak. Berarti Gus Miftah niku wah jan pun ngertos bolongan. Panjenengan iki Jadi doyok ya. Doyok ora tau ngomong napa-napa jenengan sih. Berarti kan udah tahu golongan saya ya. Yang silakan ini. Kenapa? Gus Miftah kan jerengmu. Jadi doyok. Oh jare Rika, lah bubuk lah. Masa ya ini nguntal bekasnya doyok. Iki mboten napa-napa kula siap. Gajel toh, gajel. Cuaks. Sallu ala Nabi Muhammad. Tugas menungso menika gawe cerita. Cerita yang akan dikenang oleh generasi berikutnya itu adalah cerita yang baik. Kulo sowan malam hari ini dalam rangka membuat cerita. Pak Pamuji gawe cerita untuk Cilacap 10 tahun. Pak ikut pengajian lagi mau nyalek kok Pak? Iya, enggak. Nah, biasanya saya itu sekarang curiga kok ada orang mendadak gerapiak, mendadak sumet, jangan-jangan calon. Kok ada orang mendadak ikut pengajian, jangan-jangan calon. Nah, biasanya begitu ya. Nah, kalau ciblek mendadak ikut pengajian, jangan-jangan sudah mau mati. Amin. Mintongnya apa? Linton gitu. Ya kita doakan lah, mudah-mudahan ciblek masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah pengajian. Amin. Terus kula sing kepengen urip. Halo sadong. Wis ngerti mbok, ayo bos. Jadi doyok ya. Cerita yang baik ini yang perlu kita buat. Maka hari ini adik-adik yang muda membuat cerita itu melalui apa Pak? Melalui medsos. Semuanya punya YouTube, punya Instagram, punya Facebook, punya TikTok. Cerita yang kita posting di media sosial akan menjadi jejak digital yang akan dilihat oleh anak cucu kita. Kalau dulu Bung Karno meninggalkan jejak dengan kemerdekaan Indonesia, Bung Karno dengan panitia tim pembuat Pancasila meninggalkan jejak dengan membuat Pancasila, merumuskan Pancasila sebagai sebuah ideologi bangsa. Pertanyaannya adalah, generasi muda hari ini, begitu banyak yang kamu posting di media sosialmu akan menjadi jejak digital yang akan dikenang oleh anak dan cucu. Maka sederhana saja, kita diingatkan oleh Allah dalam surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semuanya akan ada pertanggungjawaban. Pemimpin ada pertanggungjawaban, rakyat pun juga akan ada pertanggungjawaban. Termasuk orang yang menggunakan medsos juga akan ada pertanggungjawaban. Makanya dalam Yasin Allah mengatakan, satu hari di mana mulut dikunci, tangan berbicara, kaki menjadi saksi atas apa yang dilakukan. Jangan kamu anggap sepele, nak. Postinganmu akan menjadi jejak digital. Saya tuh ngitung begini, analisa medsos saya. Ternyata antara Facebook, Instagram, sama TikTok itu mempunyai user yang berbeda. TikTok itu generasi Z, rata-rata 25 tahun ke bawah. Walaupun sekarang 40 juga banyak. 40 tahun Instagram, 50 tahun ke atas biasanya menggunakan Facebook. Makanya kemarin ada Mbak Jible, jamaah Inyong, umurnya sudah tahun janda, nulis status di Facebook jam 11 malam. Apa statusnya? Ada nggak yang mau jadi imamku? Janda umur 60 tahun. Akhirnya saya komentari, ada Mbak, sinten Gus? Israel. Sudah tahun gula imam. Nah, dulu para musonif, para kiai, para masyayikh, mereka meninggalkan jejak digitalnya dengan apa? Dengan kitab-kitab yang hari ini bisa kita baca. Sang Hujatul Islam umpamanya meninggalkan begitu banyak jejak dan athar yang bisa kita baca, seperti kitab Ihya. Ibnu Athaillah Sakandari meninggalkan asar seperti kitab Hikam.
Pertanyaannya adalah, kita generasi muda mau ninggalin apa? Saya ketemu Pak Kiai Said, mantan ketua umum PBNU. Kebetulan saya sama Pak Kiai Said itu sama-sama prof. Kalau Pak Kiai Said itu profesor, Gus Miftah provokator. Nah, Gus, kamu cepat nulis buku. Kenapa Kiai? Karena besok kalau kamu mati, yang akan dibaca bukumu. Saya bilang, kalau sekarang saya nggak perlu nulis buku, Kiai. Kenapa? Karena besok kalau saya mati, orang nggak perlu mencari buku saya. Cukup membuka Google, membuka YouTube, mencari nama Gus Miftah. Ciblek tahu, Gus Miftah itu mendapatkan penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia. Dalam hal apa? 5 kategori. Salah satunya apa? Selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Ada 350 truk bokongnya gambarnya Gus Miftah. Dan yang paling menjijikkan adalah mobil tangki sedot WC. Gambarnya Gus Miftah, ada tulisannya, silitmu adalah rezekiku. Ini akan menjadi jejak digital. Sampai populernya saya Pak Modi, ada Purel pemandu karaoke di Banjarmasin, dadanya di atas payudara ditato Gus Miftah. Saking ngefansnya sama saya, akhirnya juragannya video call sama saya angkat, Gus ini yang ngefans sama Gus Miftah. Mbak Purel dadanya ditato Gus Miftah. Bener Black, terus kawet deh Gus Miftah. Saya tanya, seger matamu seger. Untung aku lihatnya pakai kacamata hitam, sehingga mataku mendelik tidak kelihatan. Saya tanya, Mbak, itu kenapa kamu tato Gus Miftah? Saya ngefans sama Gus Miftah. Tapi kenapa harus ditato? Kan dulu Gus Miftah pernah bilang sama saya, seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Mungkin kita tidak bisa bersama di dunia Gus, tapi saya yakin karena cinta kita akan bersama di surga. Saya bilang, tatomu bagus Dok, tapi salahnya satu. Apa Gus? Kurang turun dikit. Untung bocah wayu sing tato lah supaya ciblek ya aku mutah-mutah. Tolong dong Gus, saya ditato. Emah. Apaan? Orang dia susu begaya. Nah, Ngerti kok ya. Pak Kiai krimen ini Pak Kiai. Apal banget. Seluruh badan saya kok apal. Tapi aku bangga loh Mas Doyok, aku bangga. Bangga apa? Seorang Gus Miftah apal seluruh badanku. Karena cangkemmu. Bolongannya sedok ora duwe susu Mbak. Tak rabe kayak karo asistenku kapok lah kowe. Yes ya. Wes ya. Windre rabine ndre iki lho ndre, ciblek ndre. Lumayan bujang ting-ting. Iya. Tolong ya perawan dengan-dengan. Alah Andri rabi karo ciblek yo Andri so modar dhisik. Pengen Habisan racunan. Racunan apa? Susu kadaluarsa. Nah. Oh ini ketemu ciblek yo ngopo iki mah. Jan. Sengaja ya kamu datang ya. Iya dong. Kamu kangen sama aku ya. Iyalah masa sih. Iya. Apa namanya? Aku kan ngefans juga. Terus sama yang kamu Miftah. tato apanya? Ya apa dong, aku manut. Gus, ikan hiu makan dinamit. Cakep. Ayo kita merit. Kenal beli triplek ngombene susu. Apa? Ciblek abahku mambu. Mana? Orang mesra main. Aku suka pasrah. Anak triplek minum susu. Apa? Anak ciblek pakai asu. Mana? Sing penting asune Gus Miftah ya. Alah. Mau disuapin apa Gus? Enggak. Ciblek tahu bedanya asu di Amerika sama asu di Indonesia? Oh iya beda. Bedanya apa? Kalau di Amerika kan benar di luar negeri. Enggak itu. Kalau di Indonesia kan di sini. Enggak. Apa? Kalau asu di Amerika itu seperti teman.
Kalau Tapi- teman di Indonesia seperti Gitu ya. gitu. Makanya saya kemarin bilang, kalau kamu ingin menjelek-jelekkan saya, nggak usah cari kepada siapa-siapa. Kamu cukup tanya teman saya, karena teman saya paling pintar menjelek-jelekkan saya. Ya, itu banyak kan terjadi di kota-kota besar. Ya sing ngelek-ngelek si Ciblek ya paling si Doyok kayak gitu. Apa ya? Ora kapok. Cangkemmu merongos kok ya. Nah, para pejuang bangsa itu kemudian bisa menjadi orang hebat karena ada 6 semangat yang kemudian mereka pelihara, mereka jaga. Apa semangat itu? Yang pertama semangat i'tiqadiyah, yang kedua ta'budiyah, yang ketiga akhlakiyah, yang keempat akliyah, yang kelima usrawiyah, dan yang keenam ijtimaiyah. 6 ini akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sebelum membahas 6 ini, yuk selawatan dulu yuk. Nah, santai lah, kok tak sangoni le, santai banget. Kiai Sugih. Allah ki adil loh Pak Mamuji. Ngerti aku pengajian di Cilacap, amplopnya cilik. Besok pagi saya diundang sama Pak Prabowo, amplopnya gede. Oh, bisa ditombok. Diundang ke Cilacap ya murah, bisa ditawar. Dirampok Ciblek. Kopi besang gitu. Iki yo ngono. Kiyene ganteng tutupe pink lah. Cici. Buang bos, tutupnya buang, buang. Yo, minta selawat apa? Apa? Anak soleh. Ciblek mau selawat apa? Oh nemen, lagu Gilga. Ngomong. Miring apa jengking? Aku suka jengking. Hele. Le selawat apa le sing apik le? Sing lagi ngetren apa lagi ngetren? Joko Tingkir, Minta apa? Minta apa? Joko Tingkir. Apa? Gus. Lebus. Iki ngundang Gus Miftah apa di tempat cocok. Gus. Wis selawat persatuane Gus Miftah dhisik. NU Muhammadiyah. Iki sih yang wong NU dhisik. Yo mantep cangkem. NU kabeh. Kalau saya temen ya. Presiden para pendosa Gus Miftah. Rakyatnya siapa? Doyok sama Ciblek. Bapak